Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Ustazah. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Dan video kali ini, video yang merupakan part keempat dari cerita ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part dari awal sampai part 3-nya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Wah, hebat Uhti. Ira yang sudah setahun di sini saja belum pernah tuh ketemu sama Ustazah Nyiwati langsung. Sahut Ira sinis. Loh, memangnya pertama kali kesini nggak dikenalkan sama Ustazah? Hah? Dikenalkan bagaimana, Uhti? Dina semakin heran dengan Mia. Iya, waktu aku datang pertama kali ke sini, aku langsung dibawa oleh Ustazah Sinta menuju ke aula utama. Terus setelah dibacakan doa, aku langsung disuruh menghadap Ustazah Nyiwati di lantai atas. Kami semua begitu kok, potong Ira. Lah terus kalian gak ketemu beliau? Sekali lagi, Dina, Ira, dan juga Nina saling tatap satu sama lain. Mereka kemudian berbisik kecil seolah memang mengkonfirmasi hal yang sama di antara mereka. Ustazah gak pernah keluar, Uhti. Bahkan saat aku disuruh naik ke atas, jawab Dina. Iya, aku juga, sahut Nina. Kemarin malam aku ketemu beliau sedang jalan-jalan di lapangan, lalu aku antar kembali ke kamarnya. Hah? Masa? Ucap Ira keheranan. Uhti beruntung banget, tidak ada dari kami yang pernah ketemu Ustazah Nyiwati, tambahnya sambil setengah cemberut. Kemudian mereka berempat terus mengobrol hingga tidak terasa cahaya matahari pagi menyorot dari jendela kamar. Ketika mendapati cahaya matahari menyorot masuk ke kamar, Nina langsung melompat kaget. Ia bergegas menyuruh yang lain untuk segera bersiap-siap. Karena kelas pagi akan segera dimulai, Mia yang panik langsung berpamitan kepada ketiga orang itu dan langsung kembali ke kamarnya. Saat itu hari sudah terang, sehingga Mia tidak takut untuk menaiki tangga bangunan asrama 2 hingga ke kamarnya. Meski begitu, masih ada hal yang membuatnya terkejut pagi itu. Ketika Mia membuka pintu kamar, ia disuguhkan bau menyengat. Saat ditelusuri, ternyata bau itu berasal dari Nabila yang tertidur pulas dengan pakaian hitamnya. Tunggu, Nabila berpakaian serba hitam, persis seperti Ustazah Ima, Rohmah, dan juga Ulun. Bahkan kerudungnya serba hitam. Karena Nabila tidur tengkurap, Mia sama-sama tidak yakin bahwa yang dilihatnya itu adalah Nabila. Ia hendak menyentuh Nabila namun terhalang oleh bau busuk yang menyengat dari pakaian hitam itu. Nap, bangun Nap, ucap Mia sambil memegang hidung. Bangun, bau banget kamu. Mata Nabila yang sayu mengantuk seketika terbelalak lebar ketika mendengar ucapan itu. Ia lalu mengendus-ngendus bajunya dan seketika menyadari bahwa ia belum berganti baju. Lo keluar dulu deh, bentar, ucapnya sambil bangkit dan menarik tangan Mia. Loh, Nap, kenapa? Mia begitu kaget ketika tiba-tiba Nabila bangun dan menariknya keluar kamar. Bentar, gua ganti baju dulu. Gua juga mau ganti baju. Bentar, gua dulu. Cekrek. Kemudian ketika Mia sudah berada di luar, Nabila langsung menutup pintu kamar. Mia dibuat bingung, bukan karena ia mendadak diusir keluar saja, tetapi kini Nabila juga mengunci pintu kamar. Terdengar bunyi kunci lemari yang dibuka oleh Nabila dan ia seperti meletakkan sesuatu di sana.
Benar-benar aneh tingkah Nabila. Sembari menunggu, Nabila yang sedang berganti baju. Entah kenapa Nabila tidak mau diganggu. Mia melihat-lihat kegiatan di lapangan bawah dari pembatas beranda lantai 2. Terlihat banyak sekali santriwati yang sudah berlalu lalang masuk ke lantai bangunan asrama 2, tepat di bawah Mia. Kegiatan belajar mengajar hari ini akan segera dimulai. Mia semakin tidak sabar ingin segera masuk dan berganti baju. Sesekali ia berteriak ke arah Nabila, menanyakan apakah sudah selesai. Nabila yang nampaknya begitu buru-buru membalas dengan teriakan yang sedikit lebih kencang. Mia kemudian kembali mengarahkan pandangan ke lapangan bawah. Ia khawatir pelajaran sudah dimulai. Namun di lapangan sudah tidak lagi terlihat santriwati, hanya ada seorang ustazah berpakaian serba hitam yang menatap Mia tajam. Mia menelan ludahnya dalam-dalam. Itu adalah Ustazah Roma, ustazah yang terkenal begitu kejam daripada yang lain, sekaligus kerabat dari Nabila. Mia berusaha menyapanya balik dengan menganggukkan kepala dengan kikuk. Tetapi tatapan tajam Ustazah Roma itu lebih seperti menahan amarah. Ada apa? Apakah Ustazah Roma masih marah soal kejadian aula kemarin malam? Udah nih ya, maaf ya lama, hehehe. Sapaan Nabila itu langsung membuyarkan fokus Mia pada Ustazah Roma. Ia lalu menggerutu kesal pada Nabila, tetapi Nabila hanya tertawa menyeringai karena merasa tidak enak. Nabila yang sudah berpakaian serba putih dan rapi itu lalu meninggalkan Mia dengan buru-buru. Dasar, kenapa sih tidak ganti baju bareng? Toh sama-sama perempuan kan? Gerutu Mia dalam hati. Setelah masuk ke dalam kamar, Mia langsung mencium bau yang begitu wangi, sama persis seperti saat ia datang pertama kali dulu. Bau harum ini adalah bau parfum khas Nabila, namun dalam jumlah yang begitu banyak. Aneh sekali mengapa untuk kelas saja Nabila perlu menyemprotkan parfum sebanyak itu. Seolah-olah dia ini mau menutupi bau busuk yang tadi. Pandangan Mia langsung mengarah ke lemari Nabila. Lemari yang terkunci rapat itu kembali berusaha ia buka. Pasti ada sesuatu di dalam sini. Mia lalu mendekatkan hidungnya di antara pertemuan dua pintu lemari, berusaha mengendus bau benda yang ada di dalam. Dari celah itu tercium sedikit bau busuk yang sama yang Mia cium dari baju hitam Nabila tadi. Hari ini Mia sama sekali tidak fokus dalam belajar. Berkali-kali Ustazah Retno menegurnya ketika ia salah membaca beberapa ayat Al-Quran. Walaupun memang Mia masih belum bisa mengingat kembali cara membaca Al-Quran yang dulu sempat ia kuasai ketika waktu kecil. Ya karena memang Mia baru 2 hari di pondok pesantren ini. Tetapi kali ini ia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Peristiwa penampakan hantu Ustazah tadi subuh. Ustazah Roma yang melotot tajam ke arahnya, tingkah aneh Nabila serta bau busuk yang berusaha ia tutupi dari baju hitamnya, serta kenyataan bahwa Nabila juga memiliki baju dan kerudung hitam sudah membuat Mia semakin bingung. Pikirannya menjelajah kemana-mana, menduga yang tidak-tidak. Namun ketika ia melihat suasana kelas yang begitu syahdu dan khusyuk dalam menyenandungkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati Mia sedikit tenang. Ya tidak apalah, bila ada hantu di pondok pesantren seperti ini, toh di setiap tempat memang ada jin penunggunya kan? Sudah hal yang wajar bila pondok pesantren di desa terpencil seperti ini memiliki 1 atau 2 kisah menyeramkan. Lalu soal Nabila, dari dulu memang anaknya suka menyimpan rahasia dari aku dan juga Mirna. Lagi pula soal pakaian dan kerudung hitam yang berbau busuk itu, nggak usah diambil pusing deh. Toh Nabila memang keponakan Ustazah Roma. Mungkin mereka berdua ada urusan tersendiri,
sehingga mengharuskan Nabila memakai pakaian yang sama dengan ustazah itu. Aku kesini untuk cari ketenangan, untuk menebus dosa-dosaku, untuk kembali ke jalan Allah SWT. Aku harus fokus belajar agama dan ibadah. Hal-hal kayak gini gak boleh bikin konsentrasiku pecah, gak boleh membuat aku tidak tenang, gumam Mia dalam hati. Mia sepertinya berusaha menenangkan dirinya dari kekhawatiran yang terlebih tentang peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi selama ia tinggal di pondok ini. Sambil menghela nafas panjang, ia kemudian kembali berkonsentrasi membaca Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari-hari berikutnya, Mia habiskan dengan betul-betul menikmati kegiatan pondok seperti mengaji, sholat fardu, sholat sunnah, belajar ilmu fikih, dan masih banyak yang lainnya. Hanya sholat subuh saja yang Mia enggan melakukannya tepat waktu. Ia lebih memilih melakukannya sendiri di kamar. Tentu Mia masih takut dengan penampakan hantu mengerikan itu. Ia tidak berani menuruni tangga bangunan asrama 2 saat malam. Terlebih harus berjalan ke depan pondok pesantren, tepat di depan hutan yang gelap itu. Ia sudah meminta izin pada Ustazah Sinta dan berjanji akan benar-benar menjalankan sholat subuh di kamar. Ustazah Sinta yang akhirnya mendengar alasan mengapa Mia berjalan ke hutan sendirian malam itu, hingga ditemukan oleh Pak Kades, mau tidak mau menyetujui permintaan Mia tersebut. Sepertinya Ustazah Sinta paham dengan hantu Ustazah itu. Apakah ia pernah melihatnya? Namun kali ini Mia nampak bersikap bodoh amat dengan semua itu. Ia lebih memilih mengkhususkan diri dalam kegiatan pondok pesantren. Mia juga dengan rajin bangun subuh dan melaksanakan sholat di kamarnya sendiri sesuai janjinya, dan karena itulah ia jadi tahu bahwa Nabila selalu tidak ada di kamar ketika dini hari hingga menjelang pagi. Nabila pernah berkata kepadanya bahwa ia melaksanakan sholat malam bersama Ustazah Roma, Ima, dan Ulun di tempat Nyiwati, diteruskan hingga sholat subuh. Tidak hanya itu, sepertinya Nabila tidak mengikuti kegiatan belajar yang sama seperti Mia. Apa Nabila sudah beda materi, sehingga ia belajar di kelas lain, atau belajar dengan ustazah itu? Meski pikirannya bergumam liar, sikap bodoh amat yang mulai diterapkan oleh Mia itu lagi-lagi berhasil membuat pikirannya tenang. Tetapi karena itulah, dari hari ke hari selama seminggu ini, Mia semakin jarang berkomunikasi dengan Nabila. Tetapi komunikasi dengan trio Dina, Ira, dan Nina justru semakin akrab. Mia semakin sering bermain ke kamar mereka, terutama ketika istirahat menjelang sholat maghrib, di mana hari saat itu menjelang petang. Bahkan sesuai sholat isya, sekitar pukul 8 malam, mereka bertiga tidak pernah absen mengantarkan Mia kembali ke kamar. Ya, bertiga karena mereka juga takut. Namun malam ini akan berbeda, karena akan ada kegiatan mengaji tambahan seusai sholat isya. Dalam rangka apa nih? Tanya Mia spontan ketika Dina menceritakan kegiatan mengaji tambahan itu. Tidak seperti biasanya, trio Dina, Nina, dan Ira, dan juga Mia berjalan keluar masjid menuju ke ruang kelas gedung asrama 2. Malam ini mereka akan mengaji di ruangan itu hingga subuh. Sambil berjalan, mereka berbincang-bincang terkait hal ini. Menjelang malam 1 Suro, 1 Muharram maksudnya. Iya benar, insya Allah minggu depan, saut Nina. Mia lalu menengadah ke langit sambil berusaha menghitung tanggal dalam benaknya. Ternyata ia sudah lebih dari 2 minggu di sini. Tidak terasa sudah menjelang tahun baru Islam. Bakalan ramai lagi nih, ketus Ira sebal. Ramai. Seketika Mia teringat kembali tentang pemuda desa
yang ia tanya arah saat pertama kali kemari dulu. Pemuda itu berhasil membuat Mirna ketakutan kala menjelaskan bahwa biasanya orang akan datang ke pondok pesantren ini ketika malam satu suro. Iya, nanti bakalan banyak orang kota seperti Uhti, ucap Nina kegirangan. Nampaknya Nina justru senang dengan keramaian itu, berbeda dengan Ira. Ngapain? Mereka minta doa, mengikuti pengajian seperti itu, jawab Dina. Betul-betul. Nanti Nina bakalan dapat jajan banyak. Mereka itu cuma bikin ribut saja. Ibadah gak khusyuk, pengajian juga gak hikmat. Besok paginya kita bakalan bersih-bersih lapangan. Orang kota cuma bisa bikin kotor saja. Hush, Ira. Timnya kan orang kota juga, bentak Dina. Gak apa-apa, tapi bakalan seramai itu kah? Ramai banget kak, lapangan kita bakalan penuh mobil-mobil bagus. Lebih lanjut mereka bertiga menceritakan bahwa kegiatan perayaan malam satu suro di pondok pesantren ini memang seperti itu. Akan banyak orang kota datang setiap tahunnya. Mereka melaksanakan ibadah berjamaah dan mengikuti pengajian yang diadakan oleh pondok pesantren ini. Namun itu pengalian saja. Menurut Ira, mereka datang untuk meminta doa restu kepada Ustazah Nyiwati. Doa restu yang dimaksud itu adalah untuk kelancaran urusan masing-masing, seperti memperlancar jodoh, memperlancar rezeki, agar terpilih dalam pemilihan umum, agar lulus dalam ujian, dan sebagainya juga. Sehingga tamu-tamu yang datang adalah orang elit kota, pejabat, bahkan artis terkenal. Kegiatan perayaan malam satu suro ini sudah rutin dilakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum Ira lahir. Dan setiap malam itu, desa ini akan ramai penuh dengan perayaan. Pantas saja pemuda desa itu awalnya mengira Mia dan juga Mirna adalah orang kota yang rutin datang ke sana setiap malam satu suro. Mendengar soal perayaan itu, Mia kurang antusias. Ia bahkan sedikit takut apabila ia bertemu dengan salah satu klien yang pernah membookingnya dulu. Mia tidak mau orang luar tahu keberadaannya di sini. Tentu saja hanya Mirna saja yang tahu. Bahkan Pak Indra bosnya tidak dikabari akan hal ini. Ia juga belum mengurus surat resign dari perusahaan Pak Indra dan memutuskan langsung saja kemarin malam itu. Dan yang paling membuatnya ngeri adalah alasan orang-orang itu kemari. Bukankah itu suatu perbuatan yang mengarah ke syirik, meminta doa restu kepada ustazah untuk melancarkan kehidupannya? Ketika Maya mengungkapkan hal ini, Ira begitu setuju. Namun ia menjelaskan bahwa menurut ayahnya Pak Kades, hal itu tidaklah benar. Mereka tetap meminta doa kepada Allah SWT melalui ibadah-ibadah dan pengajian yang diselenggarakan di sini. Meminta doa restu kepada Ustazah Nyiwati hanya merupakan simbolis saja, karena Ustazah Nyiwati adalah sesepuh sekaligus pendiri pondok pesantren ini. Mereka berempat kemudian sampai di ruangan kelas mereka. Saat itu ruangan begitu gelap dan mengerikan, berbeda sekali saat pagi ketika jam belajar. Ira langsung menyalakan lampu kelas. Dina dan Nina langsung mengambil kursi dan menyusunnya secara melingkar dengan sebuah meja tepat berada di tengah-tengah lingkaran kursi itu. Mia ikut membantu mereka ketika orang itu nampak gugup sekali. Lalu setelah semuanya duduk, mereka mulai mengeluarkan Al-Quran masing-masing. Malam ini kita dapat giliran mengaji. Ayo kita mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Dina dengan terbata-bata. Mereka berempat mengaji begitu keras melalui mikrofon masjid, seolah-olah suara mengaji mereka terdengar sampai ke seluruh desa. Mia berusaha mengikuti meski ia masih sedikit terbata-bata, namun Dina dengan sabar membantunya apabila ada bacaan yang kesulitan dibaca Mia. Tidak terasa, malam semakin larut. Jam dinding kelas itu sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Ira yang mulai haus kemudian menawarkan diri
untuk mengambilkan mereka minum di kantin pojok bangunan asrama. Dina setuju, kemudian mereka menghentikan mengajinya sebentar untuk beristirahat. Mereka bertiga terus bercanda-canda sambil menunggu Ira datang. Memang kita bergantian mengaji keras-keras begini buat apa sih? Tanya Mia penasaran. Tentu ia penasaran, karena tepat 1 minggu sebelum malam 1 Suro, seluruh santriwati bergiliran mengaji seperti ini. Dan malam ini 3 hari sebelum malam 1 Suro adalah giliran kelompok mereka mengaji. Mereka mengaji secara berkelompok sendiri tanpa ditemani oleh seorang ustazah. Buat meramaikan malam 1 Suro, Uhti, jawab Nina datar. Namun Dina langsung memotong ucapan itu. Masa Nina gak tahu? Tahu apa? Soal itu. Jangan cerita setan malam-malam gini dong, Dina. Emang karena setan kan? Ucap Dina. Mulutnya sedikit bergetar, takut saat mengucapkan itu. Males. Cerita aja sama Uhti, Mia aja. Nina males kalau malam-malam begini, ketus Nina. Ia lalu pergi ke arah teras masjid untuk mencari udara segar. Kamu ini aneh-aneh saja, Dina. Masa mengaji aja ada hubungannya sama setan? Loh, ada Ukti. Jadi kita mengaji gini buat ngusir setan? Mia terkesiap mendengar jawaban Dina yang spontan itu. Setan? Maksudnya? Siapa lagi kalau bukan hantu ustazah itu, Ukti? Hah? Dia kemudian mulai bercerita tentang asal-muasal hantu ustazah ini. Semenjak 3 tahun lalu, hantu ini mulai muncul dan kerap mengganggu santriwati di malam hari. Tetapi ketika menjelang malam 1 Suro, justru hantu ini semakin sering menampakkan diri. Bahkan saat malam perayaan 1 Muharram 2 tahun lalu, sempat terjadi insiden di mana santriwati berhamburan keluar ke lapangan karena diganggu oleh hantu itu. Dina dan juga Nina yang masih menjadi santriwati baru itu tidak akan pernah bisa lupa bagaimana ketakutannya Ira kala itu. Meski mereka tidak mengalami sendiri kejadian ini, tetapi bisa dibayangkan betapa kacaunya malam perayaan 1 Suro tahun itu. Tamu-tamu lain sampai berhamburan pulang karena beberapa ada yang sempat melihat penampakan itu. Emang nampakinnya di mana? Mia bergemetar, ia nampaknya begitu larut dalam cerita Dina. Di sini? Hah? Ira yang baru saja datang langsung mengagetkan mereka berdua dari belakang Mia. Sambil membawa 4 gelas air mineral, ia berteriak begitu kencang dari jarak dekat. Dina dan juga Mia yang terlalu fokus dengan cerita mereka dibuat kaget. Hampir-hampir ia mau terjatuh dari kursi. Nina yang mengikuti Ira ikut tertawa melihat kedua orang itu kaget setengah mati. Ira, ngagetin aja kamu, bentak Dina kesal. Kamu sih cerita setan kok malam-malam, ledek Nina. Ira yang sudah berhasil mengerjainya nampak menunjukkan ekspresi datar seolah tidak puas. Ia hanya meletakkan ke-4 gelas minuman itu lalu duduk kembali. Bukan di sini, tapi di sini. Lagi-lagi Ira ini membentak Dina yang akan menyelesaikan ucapannya. Matanya kali ini melotot tajam ke arah mereka berdua. Bukan Ira, maksud Dina itu 2 tahun lah. Di sini. Itu lihat. Ira menunjuk ke arah jendela di sisi kanan ruangan masjid. Jendela yang mengarah ke ruang wudhu itu tidak memiliki kaca, sehingga cahaya lampu dari lapangan pondok menyorot kuat sekali. Namun cahaya itu kini terhalang oleh kepala seseorang yang mengintip ke dalam masjid. Dengan kerudung yang hitam, sosok itu seperti bayangan bila dilihat dari jauh. Namun ketika Nina berusaha memicingkan mata dan mendekat, wajah pucat pasi sosok itu mulai terlihat. Ditambah suara keret-keret bunyi gigi yang sengaja digesek-gesek,
sudah cukup membuat Nina berteriak kencang. Wah! Dina dan juga Mia yang melihat sosok itu langsung berdiri dan terkesiap. Mereka berdua masih tidak percaya dengan apa yang dilihat. Nina langsung berlari menuju Mia dan memeluknya, sedangkan Dina berusaha mendekati sosok itu. Tetapi ia menjadi langsung berbalik arah ketika sosok itu tiba-tiba menjatuhkan kepalanya yang setengah patah itu ke pinggiran jendela. Spontan Dina berlari mundur dan langsung memeluk Mia. Ira nampak tidak takut. Ia masih tetap duduk santai sambil mengamati ketiga temannya itu ketakutan. Tetapi Mia tidak menggubris. Ia sudah begitu merinding kalau sosok itu menyeret kepalanya menjauh dari jendela. Ia tampak berjalan menuju ke arah muka masjid. Sontak Mia langsung melepaskan pelukan Dina dan Nina, lalu kemudian berlari ke arah saklar lampu. Ia segera mematikan lampu, membuat masjid kembali gelap. Mia lantas mengajak Dina dan Nina untuk bersembunyi di balik kamar masjid. Sambil setengah menangis, mereka berdua langsung menyusul si Mia. Ira, sini, teriak Mia sambil berbisik. Namun anehnya Ira tidak menggubris. Ia hanya terlihat santai dengan memasang muka datar. Langkah kaki hantu ustazah itu semakin dekat. Jantung Mia berdebar tidak karuan. Tiba-tiba kepala menggantung itu menggelinding dari pintu masjid. Tentu tanpa perlu membungkukkan badannya ke samping, kepala hantu yang patah menggantung itu sudah bisa menoleh. Suara krut-krut yang semakin terdengar jelas membuat mereka menjerit dengan histeris. Wah, Uhti, pergi, setan, Uhti, astagfirullah. Suara bentakan Ira itu membuat Mia menoleh. Ira nampak berdiri di hadapan mereka sambil membawa 4 gelas air mineral. Ia begitu terheran-heran melihat ketika temannya berpelukan di atas lantai sambil berteriak. Woi, pada ngapain sih? Dina dan juga Nina mendengar suara Ira begitu jelas langsung menoleh. Ira? Mia kaget melihat Ira berdiri di hadapan mereka membawa gelas air mineral, padahal sebelumnya ia sudah meletakkannya. Ira seperti barusan masuk ke dalam masjid. Mia langsung menoleh ke arah tempat Ira duduk tadi. Ira yang duduk di lantai masjid kini sudah berubah menjadi sosok ustazah yang berpakaian serba hitam lengkap dengan wajah pucatnya. Sosok itu melotot ke arah Mia sambil berteriak lantang. Di sini, suara itu berubah menjadi berat dan mengerikan. Kemudian menggema begitu hebat hingga membuat sekali lagi keempat orang itu berteriak panik. Ira yang melihat penampakan itu tepat di sebelahnya langsung jatuh pingsan. Kini di depan masjid sudah berkumpul banyak santriwati yang terbangun karena suara gaduh ceritan keempat orang itu. Di dalam Ustazah Sinta dan Ustazah Ima nampak panik melihat Ira pingsan di sana. Mereka berdua ini bahu-membahu mendorong Ira keluar, sedangkan Mia berusaha mengajak Dina dan Nina untuk ikut keluar dari ruangan mengerikan ini. Di luar semua orang berusaha membangunkan Ira, namun ia tidak kunjung siuman. Ustazah Ima lalu memutuskan untuk memanggil Pak Kades. Tentu ia harus tahu kondisi anaknya. Beberapa santriwati ikut menenangkan Mia dengan menyodorkan minuman padanya, namun Dina dan juga Nina lebih terguncang. Mereka berdua tidak mau melepaskan pelukannya pada Mia. Mia juga begitu bingung, jantungnya masih berdebar tidak karuan. Baru saja mereka berempat melihat penampakan hantu ustazah itu begitu nyata. Mia masih belum bisa menenangkan dirinya yang terguncang itu. Keributan di tengah lapangan itu membuat beberapa santriwati lain yang ada di lantai atas ikut keluar dan melihat. Dan kebetulan Ustazah Roma dan Nabila yang datang dari luar pondok pesantren melintas pada keramaian itu.
Melihat Mia duduk bersimpu di antara kerumunan itu, ia melotot sejadi-jadinya. Nabila hendak menyusul ke arah Mia, namun bibirnya itu menghalangi mereka berdua. Akhirnya hanya dia mematung melihat keramaian. Beberapa saat kemudian Pak Kadis datang. Langsung saja ia menerobos kerumunan dan kemudian menyambar anaknya yang pingsan sambil mencium pipinya bertubi-tubi. Dengan setengah merengek, ia menanyakan kepada Ustazah Ima apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ustazah Ima tentu tidak bisa menjawab. Begitu juga Ustazah Sinta. "Kami lihat hantu, Pak De." "Hantu, Ustazah?" "Jelas Dina." Mia kaget mendengar cerita itu. Dina yang dari tadi membenamkan wajahnya di pelukan Mia tiba-tiba berdiri dan membentak ke semua orang sambil terus menangis. Awalnya Pak Kades terkejut mendengar ucapan itu, namun kemudian wajahnya berubah emosi dan melotot ke arah Ustazah Roma. "Bubar! Bubar, jangan ada malam satu suruh lagi di sini. Kafir kalian semua!" teriaknya begitu kencang. Ustazah Ima dan juga Ustazah Sinta pergi ketakutan mendengar amarah Pak Kadis itu. Namun Ustazah Roma tidak. Ia justru menatap tajam Pak Kades dengan penuh amarah, seolah mereka sedang berperang. Tatapan mata keduanya hening sesaat. "Kafir!" Bersama dengan umpatan teriakannya itu, ia lalu menggendong Ira yang masih pingsan itu. "Pergi dari rumahmu ini." Sepertinya Pak Kades hendak membawa Ira pulang ke rumah. Seluruh santriwati menyaksikan peristiwa itu. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan mereka ke arah Pak Kades dan juga Ira yang pergi berlalu. Mia nampak melotot curiga ke arah Ustazah Roma. Ada sesuatu di antara mereka berdua. Sudah. Bubar anak-anakku, besok kalian harus bangun pagi untuk sholat. Ayo bubar-bubar," ucap Ustazah Ima memecah keheningan malam. Meski masih bingung, santriwati-santriwati itu lalu membubarkan diri mereka dan kembali ke kamar masing-masing. Ustazah Sinta juga kemudian sedikit berteriak ke arah santriwati yang lihat dari lantai atas untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Ustazah Roma membuang mukanya dari pandangan Mia, lalu mengajak Nabila kembali masuk ke dalam aula gedung utama. Nabila terlihat bersedih. Ia melempar tatapan memeluk ke arah Mia, seolah ia kecewa karena hendak menolong Mia namun dihalangi oleh Ustazah Roma. "Nak Mia, Dina dan juga Nana, ayo kembali ke kamar," ucap Ustazah Sinta. Mia bangkit dan memampaninya. Dina ikut menggandeng tangan kanan Mia. Mereka bertiga kemudian pergi meninggalkan lapangan menuju ke kamar Dina dan Nina. Saat itu, mata tajam Ustazah Roma terus mengikuti kemana Mia bergerak. Entah dendam apa yang membuat Ustazah Roma nampak melempar emosi kepada Mia. Mia yang juga risih sempat melempar pandangan serius dan juga sinis. Namun kemudian pandangannya beralih pada sosok yang jauh di belakang mereka berdua, yaitu Nyiwati dengan pakaian serba hitam nampak tersenyum dari kejauhan. Ketika mereka bertiga sudah berada di lantai 2 gedung asrama itu, hendak menuju kamar Dina, Ustazah Roma yang bikin tadi mematung bersama Nabila yang mulai mendekati Ustazah Ima dan Ustazah Sinta. Mereka mengobrol sesuatu yang serius. Ustazah Roma tampak begitu emosi, sepertinya tante tua ini memang selalu temperamen. Ustazah Ima seperti terlihat berusaha menenangkan. Sedangkan Nabila kembali melempar pandangan kecut ke arah Mia yang tengah mengamati mereka dari beranda lantai 2. Beberapa saat kemudian giliran Ustazah Roma lagi-lagi melotot ke arah Mia. Ia bahkan menghentikan diskusi segitunya dengan Ustazah Ima dan membuat keempat orang itu kini menatap Mia yang tengah berjalan.
Mia menundukkan malu dan mempercepat langkahnya. Ada apa? Kenapa mereka menatapku seperti itu? Sepertinya ustazah di sini tidak menyukainya. Hanya Ustazah Sinta yang masih tetap baik dan nampak prihatin kepadanya. Tetapi kemudian Mia menapis semua pikiran curiga itu. Atau sepertinya Ustazah Roma memang tipikal orang yang pemarah sejak dari awal, gumamnya. Lagi-lagi Mia berusaha mengsugesti pikirannya agar tetap tenang. Setelah kejadian malam itu, teror hantu Ustazah justru semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam sosok itu selalu menampakkan diri kepada santriwati lain. Hal ini mungkin disebabkan karena kegiatan mengaji di malam hari tertentu. Tentu tidak ada yang berani begadang malam hari setelah peristiwa itu. Bahkan setelah sholat Isya, seluruh penghuni pondok bergegas kembali ke kamar masing-masing. Dan itu secepatnya, termasuk Ustazah Retno dan Ustazah Sinta. Seolah sudah paham betul dengan teror ini, mereka semua benar-benar menghindari keluar saat malam. Ustazah Roma yang melihat tingkah laku tidak disiplin santriwatinya kemudian memarahi mereka. Setiap hari bila ada kesempatan tentunya Ustazah Roma selalu memahami siapa saja yang ditemuinya, yaitu santriwati, bahkan Ustazah Retno dan Ustazah Sinta pun tidak luput dari sasaran. Ia selalu memperingatkan agar jangan pernah takut terhadap teror hantu itu, karena itu tidak pantas manusia tunduk dan merasa takut kepada jin dan sebangsanya. Sesungguhnya tipu daya setan atau jin itu lemah. Quran Surat An-Nisa. Justru manusia yang beriman, bertakwa dan ikhlas sajalah yang paling kuat dan mulia, serta tidak bisa dikalahkan atau ditundukkan oleh setan atau jin. Ketika mendengar ayat itu, Mia seperti diberi angin segar. Benar apa kata Ustazah Roma, aku tidak boleh takut. Kita manusia diciptakan lebih sempurna dari jin, tidak boleh juga takut pada mereka. 3 hari menjelang malam perayaan satu suro, Ustazah Roma, Ustazah Ima, dan Ustazah Ulun mengumpulkan seluruh santriwati setelah sholat subuh. Itu adalah kali pertama Ustazah Roma dan Ustazah Ulun datang dan mengikuti sholat berjamaah selama Mia di pondokan ini. Saat itu Ustazah Roma kembali memarahi seluruh santri. Ia ingin bahwa kegiatan mengaji malam kembali diadakan di sisa 2 malam terakhir ini. Respon seluruh santriwati jelas menolak. Mereka tentu sangat takut begadang malam-malam lagi di sini. Mendengar respon yang tidak sesuai, Ustazah Roma membentak dan melotot seperti yang selalu ia lakukan. Beberapa santriwati yang kritis memberanikan diri untuk memberikan solusi. Dengan mengaji di kamar masing-masing, namun Ustazah Roma menolak karena ia ingin agar suara lantunan ayat suci Al-Quran itu terdengar ke seluruh desa. Beberapa santri lain menawarkan agar salah satu ustazah menemaninya. Mohon maaf Ustazah, bagaimana kalau ada ustazah yang menemani kita? Betul Ustazah. Satu persatu santriwati itu saling bersautan, membuat kondisi sedikit gaduh. Hal itu disikapi dengan sadis oleh Ustazah Roma. Ia membentak sekencang-kencangnya memarahi santriwati yang memberikan usulan itu. Lancang kamu. Kami semua di sini itu sibuk ngurusi pondok. Mengurusi kalian. Kalian kira bisa makan gratis di sini dari mana? Memang benar pondok pesantren ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Tetapi ucapan itu sungguh tidak pantas, terlebih diucapkan oleh seorang pengurus pondok, seorang ustazah yang dihormati betul oleh santriwati-santriwatinya. Terus-menerus umpatan-umpatan kasar keluar dari mulutnya. Seluruh santriwati yang tadinya gaduh seketika diam bergeming ketika Ustazah Roma habis-habisan memarahi mereka semua. Maaf Ustazah, kalau seperti ini bagaimana jika Ustazah Nyiwati yang menemani kami? Mia berdiri dengan tegap, mengutarakan usulannya itu dengan begitu lantang. Ucapan itu lantas menghentikan umpatan Ustazah Roma seketika. Tatapan tajam melotot kini diarahkan tepat ke muka Mia.
Tetapi karena sudah terbiasa, Mia menatap balik Ustazah Roma dengan penuh percaya diri. Mia tentu sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ustazah Roma, padahal sebelumnya ia sudah termotivasi dengan perkataan beliau. "Lancang kamu, Mia. Dasar pela." "Ustazah, cukup," jerit Ustazah Sinta. "Kenapa, Sinta? Kamu juga mau melawan aku, hah?" Dengan sedikit menahan tangis, Ustazah Sinta ini memberanikan diri, berusaha menatap tajam Ustazah Roma. Mungkin sebenarnya ia tidak berani, namun bila dilanjutkan amarah Ustazah Roma itu bisa membuat suasana semakin rumyan. Pergelutan kini berpindah kepada dua ustazah itu, sedangkan Mia jantungnya seperti baru saja dicambuk. Jelas-jelas ia berusaha mendengar Ustazah Roma hendak mengucapkan kata-kata pelacur. Seketika matanya berkaca-kaca, Mia langsung lemas dan kembali bersimpuh di lantai. "Astagfirullah, Roma, sudah, jangan seperti itu," tegur Ustazah Ulun. "Sudah, jangan diteruskan lagi." "Ya baik kalau begitu anak-anak," potong Ustazah Ima. Ia langsung mengambil alih posisi Ustazah Roma dan berbicara ke seluruh santriwatinya. "Sekarang semuanya kembali ke kamar masing-masing. Nanti malam harus ada yang mengaji," bentak Ustazah Roma. Seolah masih belum puas, kembali Ustazah temperamen itu memotong pembicaraan Ustazah Ima. "Mia, kamu yang nanti malam mengaji sendirian. Jangan ada yang menemani. Ustazah hukum kamu karena sudah lancang," lanjutnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kelima. Nah, bagaimana? Semakin penasaran kan bagaimana dengan cerita kali ini? Pokoknya kalian harus tonton terus kelanjutan ceritanya dan juga tonton part-part yang sebelumnya. Ya, pokoknya biar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan pernah skip nonton cerita kali ini, karena ceritanya sangat seru untuk kalian baca dan dengarkan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan dengan itu semua kalian mensupport channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di kelanjutan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.